Karena komputasi paralel, iya ini. Ini tadi saya maksudkan bagaimana caranya supaya tidak hilang. Oke, baik, atau cuma sedikit kemampuan ininya, saya pun nggak tahu, belum ada pengalaman. Cuma ya saya mau melanjutkan, baik di pertemuan ke-6 komputasi paralel sistem terdistribusi, kita menerima atau mendapatkan topik name service. Sekali lagi, kalau name service itu sebetulnya dari dulu sudah sering dipraktekkan ketika kita membuat sebuah paket tertentu melalui ya aplikasi-aplikasi penggunaan di internet. Seperti apa misalnya, terutama kalau kita membuat URL tertentu, ya, kemudian email dan lain-lain sebagainya. Tapi itu pun sebetulnya konsep, ya, konsep di dalam implementasi penggunaan name service. Kalau menurut saya hari ini yang jauh lebih penting adalah bagaimana kira-kira menerapkan name service itu dalam bentuk ya analisis di penelitian atau di judul-judul skripsi atau tugas akhir. Nah, dalam konteks ini maksud saya kita minta bantuan dari ChatGPT. Nah, misalnya gini, ayo kita minta dulu misalnya ChatGPT atau AI yang lain pun boleh ya, berikanlah judul atau beberapa judul tugas akhir, katakan ya, tugas akhir S1 katakan gitu ya. Kalian apa, teknik informatika ya, Dek? Teknik informatika yang bersumber dari topik kita apa tadi? Name service. Sekali lagi, sebetulnya kemampuan ini yang harus segera kalian miliki, memanfaatkan, ya, memaksimalkan AI hari ini. Ya, lalu harus ada khusus, ya, menggunakan, ya, dan atau khusus menggunakan metode dan atau algoritma dari mata kuliah komputasi paralel sistem terdistribusi. Ya, itu dulu. Jadi kita minta judul supaya jangan pula nanti keluar di sini menggunakan metode certainty vector, nggak nyambung, iya kan? Back propagation nggak nyambung. Itu udah pasti dijaring dengan cara tiruan. Certainty vector udah pasti di sistem pakar. Nah, kalau bisa jangan ada seperti itu. Kita tidak sedang memprotes salah atau tidak salah, tidak membahas itu, tapi kurang ideal. Ya, mestinya ya khusus metode atau algoritma yang ada di komputasi paralel sistem terdistribusi saja. Sebagai contoh kita lihat nih, analisis performa layanan name service menggunakan algoritma load balancing berbasis komputasi paralel. Kan ya, kalau saya membacanya sejuk. Bagi saya sejuk karena apa? Selama ini saya sering mendapatkan judul-judul ya metode sistem pakar, metode sistem pendukung keputusan seperti TOPSIS, tapi kok dipakai misalnya untuk menganalisis penyakit jantung, nggak nyambung, ya nggak nyambung saya rasa. Nah, itu sebabnya saya rasa kalau ketika saya baca ini misalnya implementasi name service paralel menggunakan algoritma MapReduce untuk pencarian nama domain skala besar. Kemudian perbandingan efisiensi pencarian nama domain antara algoritma round robin dan list connection pada sistem name service paralel. Saya agak ini gitu. Sebab round robin saya tahu saya di sistem operasi. Pernah dengar round robin? Ya, round robin pakai kuantum 3 misalnya. Itu di sistem operasi.
Tapi ya oke lah, mungkin sebab ChatGPT pasti lebih pintar, lebih tahu. Tadi sudah kita minta khusus menggunakan metode atau algoritma yang ada di komputasi paralel sistem terdistribusi. Baik. Nah, saya ulang. Coba lihat ini deh. Bayangkan ya. Satu pokok bahasan kita 25 judul. Ya, 25 judul dikasih. Ya, belum lagi misalnya kita minta, katakan dari 25 judul kita nggak disuka. Ya, kita 25 atau pura-pura lah kita bilang misalnya berbohong ya, tetapi bukan berbohong untuk berdosa. Ya, kita katakan ke kami ya ChatGPT, kami ada katakan 35 orang, berikanlah 10 lagi berarti ya, 10 lagi judul yang berbeda dengan 25 tadi ya, judul di atas. Ayo, maksudnya apa? Katakan itu berarti kalau tambah 10 berapa itu? Jadi 35 ya. 35 akan saya kirim kepada kalian, kita nggak sampai 35. Berapa orang kalian tadi? Ada 15. 17 kali 2 34. Tadi 35. Artinya kurang lebih ini ada 35 judul. Ya 35 jadinya kan. Berarti kalian bisa dapat 21 orang. Ya kurang lebih analoginya ya masing-masing kalian bisa dapat 2 roti. Artinya tidak kurang. Ya tidak kurang yang mau dibagi. Oleh karena itu enak semestinya bagi kalian. Ya saya kirim di sini, saya buat dulu. Ya, artinya judul. Katakan ini nanti jadi proyek akhir. Ya proyek akhir dari pertemuan 6 komputasi paralel sistem terdistribusi. Betul ya? Ini semua judulnya, ini nanti akan saya kirim. Tetapi sekali lagi saya mencontohkan dulu supaya jangan ada selalu dengan titik. Kalau cuma ngasih judul gampang aja, tapi ngerjainnya bagaimana? Iya kan? Nah, lalu tapi saya rasa sebelumnya udah ada saya kasih kan kepada kalian, ada judul, ada juga saya kerjakan minimal dalam menyelesaikan program, kemudian mengambil rumus-rumusnya, pengerjaannya secara manual, secara matematika sudah ada. Tinggal karena waktu kurang nggak mungkin saya lakukan menggunakan equation, sebab realnya nanti rumus-rumus itu nggak mungkin kita nggak boleh di screenshot, iya kan? Tapi supaya real kita lihat bagus, screenshot dulu sementara, iya kan? Setelah di screenshot nanti ada banyak waktu, gunakanlah equation yang ada di Microsoft Word untuk mengedit rumus itu. Lalu kemudian setelah rumusnya editable, itulah copy paste ke artikel atau ke laporan akhir. Jelas ya, Dek? Nah, oke. Misalnya judul yang dipilih sambil belum kalian bisa lihat ya. Nomor berapa dulu kira-kira menurut kalian kita pilih ini? Ayo. Ayo sama-sama atau biar saya aja dulu ya, karena saya mengerjakannya ya kan. Nama antara algoritma round robin, karena ada round robinnya saya kurang enak. Dan reliabilitas, oke. Implementasi terdistribusi tolerance menggunakan algoritma replication consistency implementasi sistem. Implementasi deteksi dan mitigasi serang algoritma Paxos untuk keandalan tinggi. Aduh, semua mau saya kerja sebetulnya. Semua, tapi oke lah dulu saya tandai dulu nomor 6 misalnya ya. Saya pun belum pernah lihat. Analisis konsistensi data pada name service paralel menggunakan metode vector clock dan logical time. Aduh, ini pun mau saya kerjai. Tapi mana tahu ada yang lebih bagus. Implementasi, casing,
Perbandingan performa sistem name service terdistribusi menggunakan model asinkron. Oke. Oke. Artinya tidak-tidaknya saya putar. Semua ini saya sangat menantang. Sangat pingin saya buat semua program sebetulnya. Pengujian oke. Dari 25, dari yang terakhir analisis skalabilitas name service menggunakan pendekatan parallel query. Implementasi optimasi caching DNS, penerapan metode mesin untuk sinkronisasi ke perbandingan kinerja model name service. Dinamis menggunakan parallel task scheduler. Rancang bangun oke. Oke, analis simulasi distributed name service menggunakan model. Oke, tadi ada saya tandai misalnya implementasi, ada yang lain tadi. Oke, coba yang ini misalnya ya. Jadi saya cut saja supaya nanti misalnya yang dipilih ini sekali lagi, ayo. Misalnya yang dipilih ini. Lalu maka di sini kita bilang ChatGPT berikanlah apa deh? Library. Kemudian cara install. Kemudian program. Ya sekali lagi program apapun boleh. Iya kan? Tapi ini misalnya Python ya 3.11 kebetulan di laptop saya di Windows 10 ya untuk menyelesaikan judul titik 2. Tadi sudah ada judulnya, saya copy ya ini. Iya kan? ChatGPT berikanlah library cara install program Python di Windows untuk menyalakan judul. Lalu oke. Baik, mari kita coba dulu minta ke ChatGPT bantuannya. Nah, lalu tentu sekali lagi dia bilang baik, kita harus melakukan pengerjaan Python itu, penggunaan Python itu ada dua model ya, di Google Colabs, Jupyter, atau di lokal mesin kita sendiri di Python yang kita install sendiri. Ya kalau saya dua-duanya sama saja sebetulnya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Salah satunya kalau di yang lokal itu kan kita menguasai file-file project yang kita buat itu di mana programnya, di mana hasil ininya dengan cepat dan mudah kita dapatkan. Ya secara offline. Kalau di Jupyter nanti wajib harus online dan ya sering seperti saya Google Drive-nya sudah penuh. Ya ini rencana harus beli space di Google Drive. Nah, di sini disebutkan oke, Python sudah, persiapan install sudah, Python sudah oke. Lalu virtual enggak usah, virtual library. Nah, library-nya ini MPI4PY 6P Matplotlib Pandas Rich. Network saya belum, berarti saya coba install dulu ini. Ya sekali lagi kita install ini, ambil lalu jalankan Python kita di command line. Ya kita gunakan di D. Kemudian sekali lagi kemarin kita di mana mesin Python kita lokal. Kalau